pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sukacita sekali adik-adik pada hari ini ditemani dengan Bunda Dwi dan Kak Esther. Apa kabar adik-adik? Kak Bunda Dwi dan Kak Esther berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur di mana pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga pada pagi hari ini kami bersekutu, beribadah pada hari Minggu dalam persekutuan ibadah hari Minggu pelayanan anak Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum Nats Pembimbing, mari kita menyanyi dari KJ 257, Kunyanyi Senang. Sekarang kita siapkan Alkitab kita buka dari Mazmur 119 ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan, Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari adik-adik kita menyanyi Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bertemu bersama-sama untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, bantu kami semuanya, agar kami dapat mendengarkan dengan baik
dan serta kami juga mau bisa melakukan firman-Mu dengan baik pula. Kami mau menyerahkan Tuhan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, wah, masih semangat? Masih semangat gak Bunda Dwi? Semangat Kak. Wah, masih semangat semua ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Esther mau tanya, adik-adik di sini sebelum IHMPA sudah sarapan belum? Kak Esther juga mau tanya Bunda Dwi, Bunda Dwi, hari ini sudah sarapan belum? Pastinya sudah Kak Esther, biar badan Bunda Dwi sehat. Tadi pagi Bunda Dwi sarapan nasi, sayur sup sama tempe goreng. Wah, lezat sekali Kak. Enak sekali. Iya. Kak Esther tadi pagi juga makan nasi, lodeh, dan juga bakwan. Enak sekali. Enak tentunya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Esther mau memberikan satu cuplikan video. Nah, kita mau lihat bagaimana sih asal mula beras bisa menjadi nasi yang kita makan setiap harinya. Kita lihat video berikut ini ya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan melihat proses penanaman padi. Untuk proses yang pertama, kita sedang melihat Bapak Tani ini mengolah lahan sawah dengan mesin traktor diesel sebelum menanam padi. Selanjutnya, ini adalah proses peredaman benih ke dalam air selama 48 jam atau 2 hari lamanya adik-adik. Nah, kita bisa lihat saat biji ini direndam, dia akan muncul daun kecil perlahan-lahan. Setelah biji padi keluar daun kecil, saatnya proses penaburan benih bibit padi seperti yang kita lihat saat ini. Nah, proses selanjutnya adalah penanaman. Kita bisa melihat Bapak Tani ini sedang menanam. Nah, tentunya di saat menanam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adik-adik. Proses penanaman harus sejajar, harus sama, dan juga rapi adik-adik. Nah, selanjutnya agar tumbuh dengan baik, kita juga harus melakukan proses pemupukan seperti yang dilakukan oleh Bapak Tani sekarang. Setelah kita merawatnya dalam beberapa bulan, kini saatnya padi sudah dapat dipanen. Nah, saat ini sedang memanen padi menggunakan mesin kombi. Setelah dipanen, ada proses selanjutnya adik-adik, yaitu perlunya menjemur padi di terik matahari. Kita keringkan dahulu. Kita sudah ada di tahap akhir dari pengolahan padi. Nah, kini saatnya kita membawa ke mesin giling padi agar kulit-kulit yang ada di padi terkelupas. Nah, ini yang disebut dengan beras. Beras yang dimasak oleh orang tua kita yang pada akhirnya menjadi nasi. Nah, ini adalah proses penanaman padi adik-adik sampai pengolahan menjadi beras. Nah, adik-adik, itu tadi adalah video tentang pengolahan padi sampai menjadi beras, dan beras itu biasanya kita makan sehari-hari menjadi nasi. Nah, adik-adik, ternyata semuanya yang kita makan sehari-hari itu asal
asalnya dari tanaman yang kita tanam di mana ya? Di mana ya Bunda Dwi? Di tanah, Kak. Oh iya, betul, di tanah. Ternyata tanah itu menjadi sumber kehidupan untuk kita semua, bukan untuk kita manusia aja. Ternyata hewan, ternak juga makannya tumbuh-tumbuhan, dan itu asalnya dari tanah. Wah, lalu apa ya hubungannya ya adik-adik ya? Kita makan sehari-hari, terus tanaman, kita menanam dalam tanah dengan firman Tuhan pada minggu hari ini. Kira-kira apa ya? Adik-adik, firman Tuhan pada minggu hari ini itu menjelaskan dan mengingatkan kepada umat Israel untuk melaksanakan tahun Sabat setiap 7 tahun. 7 tahun. Nah, tahun Sabat itu apa ya? Apa ya, Bunda Dwi, tahun Sabat itu? Tahun Sabat itu, Kak, tahun di mana umat Israel tidak boleh menanam tanaman apapun agar tanah beristirahat. Oh, begitu Bunda Dwi. Iya, Kak. Oh, kenapa Bunda Dwi tanah itu harus beristirahat? Iya, Kak, tanah juga kan seperti manusia. Sedangkan kita manusia aja kalau bekerja capek kita beristirahat. Adik-adik juga kan kalau capek sekolah, sudah pulang sekolah ataupun bermain, kalau adik-adik capek pasti beristirahat. Demikian juga tanah adik-adik. Jadi harus beristirahat agar tidak kehilangan apa, Kak? Oh, agar tidak kehilangan ini adik-adik, apa namanya, kandungan mineral di dalam tanah, agar tanah itu tetap subur. Begitu adik-adik. Adik, kita juga mempunyai tugas loh adik-adik. Nah, yaitu kita harus merawat tanah dengan baik. Nah, kita juga harus mengingat tanah itu yang kita miliki sekarang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita jaga dan juga kita rawat. Jadi kita nggak boleh sembarangan memperlakukan tanah dengan tidak baik. Coba kalau kita tidak menjaga tanah itu dengan baik, maka yang mereka nggak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman untuk kita makan setiap harinya. Betul begitu ya, Bunda Iya, Dwi? betul, Kak. Nah, kita coba ya, kita lihat Bunda Dwi hari ini bawa apa aja. Nah, ini, Kak, Bunda Dwi bawa plastik, terus tas plastik kresek, sama botol plastik, Kak. Wah, nah adik-adik, yang dibawa Bunda Dwi itu tadi, mereka semua tidak bisa terurai di dalam tanah. Kalau kita buang sembarangan nih, terus dia jatuh di tanah, tanahnya jadi tercemar adik-adik, dan tanahnya jadi rusak. Nah, itu kita tidak menjaga tanah dengan baik. Nah, lalu apa ya Bunda Dwi yang harus dilakukan adik-adik? Adik-adik harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, dan adik-adik juga tanah jangan dibiarkan begitu saja, tapi kita cangkul, kita gemburkan, dan kita siram ya adik-adik. Iya, dan adik-adik juga bisa mengajak mama papa untuk bercocok tanam. Iya, Kak. Iya, nah kita harus mengingat ya adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur bersama-sama kalau Tuhan memberikan tanah kepada kita bukan untuk kita rusak, tapi untuk kita jaga. Karena tanah ini adalah sumber kehidupan bagi kita semua, bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi hewan. Nah, kita juga harus merawatnya karena Tuhan juga sudah memberikan perintah bagi kita semua untuk merawat dan menjaga segala ciptaan Tuhan. Nah, seperti kita juga harus belajar menjaga tanah dengan baik. Nah, demikianlah firman Tuhan pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini saatnya kita berdoa syafaat. Nah, adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima pada
minggu hari ini. Terima kasih sudah mengajarkan kami untuk menghargai pemberian-Mu, menghargai tanah yang sudah Engkau berikan. Ajar kami untuk merawatnya dengan baik dan tidak merusaknya. Dan hari ini kami juga mau berdoa untuk adik-adik, beri mereka perlindungan, beri mereka kesehatan, dan berkati pula dalam proses belajarnya. Kiranya Tuhan boleh menuntun adik-adik layan untuk terus semangat belajar meskipun harus melewati deadline. Dan kami juga mau berdoa juga untuk mama, papa dari adik-adik layan, kiranya Tuhan berkati di dalam pekerjaannya dan juga di dalam mendampingi anak-anak terkasih. Kiranya juga kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, berkati Ibu Pendeta, berkati para majelis, dan berkati pula untuk para pelayan-pelayan-Mu di keenam pekan. Kiranya terus semangat dalam melayani Engkau meskipun kondisi saat ini sedang tidak baik, kiranya tidak menurunkan semangat mereka. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dan seluruh dunia yang saat ini sedang tidak baik. Kiranya Tuhan boleh memberikan perlindungan, kiranya Tuhan boleh menjagai kami semua agar suatu saat nanti kami boleh menikmati kehidupan seperti awal tanpa menggunakan masker dan tanpa menjaga jarak. Kami bisa berkumpul bersama-sama seperti sedia kala. Tuhan, inilah seru doa kami. Kami mau menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan. Untuk itu adik-adik siapkan dulu uang persembahan atau amplop adik-adik. Nah, karena adik-adik belum bisa ke gereja, untuk itu adik-adik nanti titipkan ke mama papa kalau mama papa ke gereja. Dan adik-adik mari kita memberikan persembahan dan kita menyanyi dari betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa untuk persembahan kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami Tuhan.
Terkhusus pada saat ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Berkatilah Tuhan persembahan sukarela kami ini ya Tuhan, agar bermanfaat bagi pelayanan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, Kak Esther dan Bunda Dwi mau mengajak adik-adik untuk menyanyi dari Kidung Ceria nomor 1, Ciptaan Alam Semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dari awal sampai akhir ibadah. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu selama ibadah. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sertai kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.